Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam rangka hari Pentakosta, gereja kita mengadakan satu acara Q&A, tanya jawab seputar Pentakosta. Dan kali ini Bapak Pendeta Gani Wiono akan menjadi narasumber kita. Ada beberapa pertanyaan seputar Pentakosta. Kiranya hari ini Bapak Ibu diberkati Tuhan melalui acara kita. Pertanyaan yang pertama, apa itu Pentakosta dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Pentakosta. Secara etimologi atau asal kata, Pentakosta berasal dari bahasa Yunani Pentekoste, yang berarti ke-50. Sebenarnya kata ke-50 itu berakar dari tradisi Yahudi yang terekam di dalam Perjanjian Lama, khususnya Imamat 23 ayat 9-17. Mari kita lihat teks tersebut dengan lebih mendetail. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajian dari 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau berti gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu, sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Perhatikan di sini, 50 hari. Disinilah asal kata Pentakosta itu. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Jadi, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, Pentakosta sendiri pada masa Perjanjian Lama adalah suatu perayaan atau festival. Perayaan yang terkait dengan panen pada musim semi. Perayaan itu dilakukan persis 50 hari sesudah orang-orang Israel mempersembahkan buah sulungnya di hadapan imam. Pada saat Paskah dan Hari Raya, roti tidak beragi. Festival atau perayaan ini dikenal dengan nama Shavuot dalam tradisi Ibrani. Di kemudian hari, di dalam tradisi para rabi Yahudi, Pentakosta juga difahami sebagai hari ketika Tuhan memberikan hukum Musa di Sinai. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, di dalam tradisi Kristen, kita melihat bahwa Pentakosta adalah suatu peringatan yang dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Sebagaimana kita lihat di dalam bagian itu, dikatakan bahwa Roh Kudus turun di dalam diri para rasul, dan yang terjadi kemudian adalah 3.000 orang bertobat sesudah mendengar Petrus berkhotbah. Dan itulah yang menjadi cikal bakal dari apa yang kita kenal sebagai kekristenan global pada hari ini. Nah, itulah makna Pentakosta dalam tradisi Kristen. Memang agak berbeda kalau kita bandingkan dengan tradisi Yahudi. Dan sampai hari ini orang-orang Kristen tetap merayakan Pentakosta. Nah, khususnya di dalam gereja-gereja Pentakosta biasanya sebelum Pentakosta biasanya dimulai dengan sesaat sesudah kita merayakan hari kenaikan Tuhan,
akan diadakan atau akan dilakukan doa 10 hari. Itu di dalam tradisi Pentakosta, dalam tradisi gereja-gereja Pentakosta. Nah, di dalam tradisi gereja Ortodoks Timur, Pentakosta juga menempati tempat yang sangat penting. Di dalam tradisi gereja Ortodoks Timur, festival atau perayaan gerejawi yang paling terpenting bukan Natal, tetapi Paskah. Nah, sesudah Paskah, Pentakosta menempati urutan yang kedua sebagai festival yang terpenting di dalam gereja Ortodoks Timur. Dan ada banyak lagi tradisi-tradisi yang lain yang merayakan Pentakosta dengan kekhasannya masing-masing. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan Pentakosta bagi gereja Tuhan? Tujuan dari Pentakosta bisa kita telusuri dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Di sana tertulis, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus meninggalkan warisan. Warisan apa? Misi yang belum selesai. Misi untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Dan untuk menjalankan misi ini bukanlah hal yang mudah. Manusia dengan kemampuan terbaiknya tak mungkin dapat menuntaskan misi ini. Diperlukan pertolongan adikodrati. Dan Yesus berjanji bahwa pertolongan adikodrati itu akan turun di dalam diri murid-murid Yesus. Dan pertolongan itu betul-betul diberikan 2000 tahun yang lalu ketika murid-murid berkumpul di loteng-loteng Yerusalem, dan di sanalah mereka menerima pencurahan Roh Kudus untuk memampukan mereka menuntaskan misi yang belum selesai. Jadi sekali lagi, kalau kita berbicara mengenai tujuan daripada Pentakosta, jawabnya jelas. Tujuan dari Pentakosta adalah untuk memberdayakan murid-murid Yesus untuk menuntaskan misi yang belum selesai itu. Dan hal yang sama juga berlaku bagi kita. Pentakosta atau tujuan Pentakosta bagi kita adalah supaya kita dimampukan untuk menuntaskan misi yang belum selesai itu, untuk menjadi saksi-saksi Yesus. Sehingga pada akhirnya ada orang-orang yang boleh menjadi murid Yesus. Pertanyaan ketiga, hal terpenting apa atau esensi dari Pentakosta khususnya bagi gereja Tuhan masa kini? Hal ketiga yang saya bahas adalah esensi dari Pentakosta. Kalau saya berbicara mengenai esensi dari Pentakosta, banyak orang-orang Pentakosta yang punya pemahaman yang kurang tepat. Mereka memahami esensi Pentakosta sebagai bahasa roh. Ini pemahaman yang sekali lagi saya katakan kurang tepat. Bukan berarti bahasa roh itu tidak penting, bahasa roh itu penting. Tetapi esensi dari Pentakosta itu bukan pada bahasa roh itu sendiri. Lalu apa? Esensi dari Pentakosta sebenarnya adalah penggenapan dari apa yang sudah dijanjikan oleh Yesus, yang secara khusus disebut di dalam Lukas pasal 24 ayat 49 sebagai janji Bapa. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata bahwa murid-murid harus tinggal di dalam kota sampai mereka mendapat perlengkapan dari janji Bapa ini. Dan inilah sebenarnya esensi daripada Pentakosta. Pentakosta adalah penggenapan dari janji Bapa itu. Di dalam tradisi kita, tradisi Pentakosta, secara khusus tradisi Gereja Sidang Jemaat Allah, penggenapan janji Bapa ini difahami sebagai baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah pengalaman yang berbeda dari kelahiran baru dan terjadi sesudah kelahiran baru. Perhatikan, murid-murid, saya yakin
sudah menerima keselamatan, sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Sebelum mereka mengalami peristiwa yang disebut sebagai penggenapan dari janji Bapa itu, sebagaimana direkam di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Jadi inilah sekali lagi esensi daripada Pentakosta, penggenapan janji Bapa. Secara khusus berbicara mengenai baptisan Roh Kudus. Pengalaman yang berbeda dari kelahiran baru dan terjadi sesudah kelahiran baru. Dan untuk apa pengalaman ini bagi orang-orang percaya? Nah, sebenarnya ini merujuk lagi kepada apa yang sudah kita bahas di dalam bagian yang kedua. Tujuan daripada Pentakosta adalah untuk memberdayakan orang-orang percaya menjadi saksi, supaya mereka dapat menuntaskan misi Yesus yang belum selesai. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kita memaknai peristiwa Pentakosta sehingga dapat mengubahkan atau memberkati kehidupan rohani supaya kita lebih efektif dan produktif dalam pelayanan. Hal keempat yang ingin saya bahas di sini adalah bagaimana kita sebagai orang-orang Pentakosta pada abad ke-20 ini memaknai peringatan Pentakosta sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi saksi-saksi Yesus yang berbuah atau fruitful kalau kita menggunakan istilah dalam bahasa Inggris. Jawabnya sebenarnya tidak terlalu rumit. Kita harus memahami bahwa Roh Kudus bukan hanya bekerja secara interior di dalam hidup kita, menyelamatkan kita, melahirkan kita baru, menguduskan kita, dan hal-hal yang lain. Namun Roh Kudus juga bekerja dengan cara sedemikian rupa sehingga kita dimampukan untuk menjadi saksi. Dan inilah yang harus kita pahami, bahwa kita bukan hanya hidup untuk kita sendiri. Kita hidup untuk sebuah misi yang belum selesai. Misi untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Dan untuk itulah kita perlu pertolongan. Untuk itulah kita perlu, dalam tanda kutip, kuasa Roh Kudus itu turun di atas diri kita. Dan pada saat-saat kita merayakan hari Pentakosta ini, baiklah kita diingatkan akan hal ini, dan kita boleh berdoa, boleh mencari Tuhan dengan lebih sungguh, sehingga pada akhirnya kita boleh dipenuhi oleh Roh, boleh dibaptis oleh Roh bagi mereka yang belum pernah mengalami pengalaman-pengalaman ini, sehingga pada akhirnya kehidupan kita bukan saja sekedar menyerupai Yesus, mengalami pengudusan, namun juga kehidupan kita benar-benar menjadi kehidupan yang menjadi terang, menjadi saksi yang bisa membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan yang kelima, ilmu teologia terus berkembang. Apakah ada perubahan dan perkembangan dalam hal doktrin, khususnya tentang karunia-karunia Roh Kudus atau yang lainnya dalam kalangan GSCA? Kalau ditanya, apakah ada perkembangan-perkembangan baru di dalam teologi Pentakosta mengenai hal-hal yang terkait dengan baptisan Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus? Jawabnya tentu saja ada banyak perkembangan-perkembangan. Namun, rasa-rasanya bukan hal yang tepat di dalam forum ini untuk membahas perkembangan-perkembangan itu secara mendetail. Diperlukan waktu yang cukup lama, pemahaman-pemahaman yang lebih dalam untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, saya ingin berbicara mengenai satu perkembangan yang terkait sebenarnya dengan praktek-praktek yang biasa dilakukan oleh orang-orang gereja dan jemaat Allah. Di masa yang lalu, termasuk ketika saya tumbuh di sekolah minggu, di remaja, di kaum muda, ada pemahaman bahwa seseorang tidak boleh melayani kalau mereka belum dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus
difahami sebagai pintu gerbang untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus. Itu pemahaman klasik yang terus dipegang mungkin oleh sebagian besar gereja-gereja Pentakosta bahkan sampai hari ini. Namun kalau kita lihat di dalam perkembangan yang terbaru mengenai teologi Pentakosta, di mana pemikir-pemikir Pentakosta yang lebih muda, yang dididik di sekolah-sekolah yang jauh lebih baik di dalam segala aspeknya, mereka memformulasikan suatu pemahaman yang menurut saya jauh lebih koheren, jauh lebih pas, jauh lebih alkitabiah. Jadi Robert Paul Menzies, salah seorang guru saya, dosen saya, dan sekarang menjadi rekan kerja saya yang melayani di Kunming, Cina sebagai misionaris. Dia di dalam bukunya yang berjudul Spirit and Power, Roh Kudus dan Kuasa, dia mencoba untuk mengkoreksi pemahaman klasik ini. Pemahaman klasik yang mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus adalah pintu gerbang untuk menuju kepada karunia-karunia Roh Kudus. Ini yang dikoreksi oleh Robert Menzies. Kenapa dia perlu mengkoreksi? Ya karena kenyataan di lapang. Kenyataan di lapang adalah terlihat ada banyak orang-orang non-Pentakosta yang bisa melayani dengan efektif meskipun mereka mengklaim belum pernah menerima pengalaman baptisan Roh Kudus seperti yang dialami oleh orang-orang Pentakosta. Mereka bisa mengusir setan, mereka bisa berdoa untuk orang sakit, dan orang sakit sembuh, setan terusir. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang Pentakosta menjelaskan hal tersebut? Nah, disinilah kemudian Robert Menzies atau Bob Menzies berkata bahwa baptisan Roh Kudus tidak harus difahami sebagai sebuah gerbang kepada karunia-karunia roh secara umum seperti di dalam pemahaman klasik Pentakosta. Namun menurut Bob Menzies, baptisan Roh Kudus harus difahami sebagai pintu gerbang menuju salah satu bagian saja dari karunia roh. Jadi kalau karunia roh itu diibaratkan seperti sebuah, katakanlah sebuah kota magia. Lah, di dalam kota magia itu ada kecamatan-kecamatan. Maka baptisan roh bukan pintu gerbang masuk ke kota magia itu. Baptisan roh hanyalah sekedar pintu masuk ke dalam tanda kutip kecamatan tadi. Jadi menurut Bob Menzies, semua orang percaya yang sudah dilahirkan baru punya akses untuk masuk ke dalam karunia roh. Orang Pentakosta, bukan Pentakosta, punya akses masuk ke dalam karunia roh tersebut. Entah mereka sudah dibaptis Roh Kudus atau belum dibaptis Roh Kudus, mereka punya akses ke sana. Namun demikian, ada satu bagian yang hanya bisa diakses oleh orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus. Kalau tadi kita gunakan analogi, jadi ada satu kecamatan yang hanya bisa istilahnya dimasuki oleh orang-orang yang dibaptis Roh Kudus. Itu kata Bob Menzies. Nah, dia menggunakan istilah karismata untuk karunia roh secara umum dan pneumatika untuk karunia roh secara khusus tadi. Kalau kita bandingkan, karismata itu berbicara mengenai kota magia, pneumatika itu berbicara mengenai kecamatan. Semua orang yang percaya kepada Yesus, semua orang yang sudah dilahirkan baru bisa masuk di dalam pengalaman karismata secara umum. Namun ada bagian dari karismata itu yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, yang tadi yang dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah pneumatika.
Nah, ini kecamatan ini, pneumatika. Pneumatika ini berbicara mengenai karunia roh yang terkait dalam apa yang dalam bahasa Inggris disebut dengan inspired speech, perkataan-perkataan adikodrati. Apa itu? Ya bisa jadi itu perkataan, itu bisa jadi itu bahasa roh, bisa jadi itu nubuat, bisa jadi itu menafsirkan bahasa roh. Nah, inilah subset atau dalam tanda kutip kalau kita gunakan tadi analogi kota Madian dan kecamatan, ini loh sebenarnya kecamatan ini. Nah, di sini loh. Nah, jadi baptisan Roh Kudus adalah pintu gerbang kepada kecamatan itu. Baptisan Roh Kudus bukan pintu gerbang untuk menuju kepada kota Madian itu. Nah, jadi pemahaman ini penting. Nah, pemahaman ini penting untuk menjawab tadi pertanyaan. Lihat, ada orang-orang yang belum dibaptis Roh Kudus tapi mereka punya karunia. Punya karunia untuk mengusir setan, punya karunia untuk menyembuhkan orang sakit, punya karunia untuk mengajar, punya karunia untuk memimpin, dan karunia-karunia yang lain. Siapapun bisa atas anugerah Tuhan, atas karunia Tuhan, untuk mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini tanpa harus dibaptis oleh Roh Kudus terlebih dulu. Tetapi untuk tadi mengalami pengalaman-pengalaman yang terkait dengan perkataan-perkataan adikodrati, nah itu seseorang perlu pengalaman khusus yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Jadi implikasinya adalah di dalam istilahnya kedepannya, di dalam perekrutan pelayanan, ya kita perlu untuk merubah prosedur. Kalau di masa yang lalu orang mau jadi guru sekolah minggu, ya tidak boleh kalau belum dibaptis Roh Kudus, padahal dia punya talenta yang luar biasa untuk mengajar. Nah, kita sekarang harus membuka diri, membuka kesempatan pada orang tersebut. Walaupun kita terus-menerus dorong mencari Tuhan supaya mereka dapat pengalaman-pengalaman untuk dibaptis Roh Kudus. Tapi bukan berarti kita harus melarang mereka. Karena kalau kita melarang mereka, pada dasarnya kita melakukan praktek-praktek yang tidak alkitabiah. Karunia yang mereka miliki adalah karunia yang genuine, asli. Jadi mari kita beri kesempatan kepada mereka. Pertanyaan ke-6, apakah perbedaan glosolalia dan senolalia? Apakah tanda ini harus mutlak terjadi kepada orang yang dipenuhi Roh Kudus seperti pada para rasul? Hal selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai senolalia dan glosolalia. Pertama-tama kita akan melihat dari sudut pandang kata itu sendiri. Senolalia berasal dari dua kata di dalam bahasa Yunani, senos yang artinya strangers atau orang asing, dan lelin yang artinya berkata-kata. Jadi senolalia artinya berkata-kata di dalam bahasa asing. Ya, di dalam praktek atau istilahnya untuk lebih mudah memahaminya, senolalia ini bisa dipahami seperti ini. Katakanlah saya tidak bisa berbahasa Mandarin karena sejak kecil saya tidak pernah diajar Mandarin. Di dalam sebuah ibadah, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan dia memberikan karunia senolalia kepada saya. Dan di dalam ibadah itu saya berbicara di dalam bahasa Mandarin. Dan katakanlah ada orang Cina di situ yang fasih dalam bahasa Mandarin, yang mengerti apa yang saya katakan. Lihat, saya tidak pernah mempelajari bahasa Mandarin, saya tidak mengerti bahasa Mandarin, namun saya bisa berbahasa Mandarin dan itu dimengerti oleh orang Cina yang fasih untuk berbicara di dalam bahasa Mandarin. Inilah yang disebut dengan nama senolalia. Sedangkan glosolalia itu agak berbeda. Glosolalia berasal dari kata glosa yang artinya lidah, lalein artinya berkata-kata. Berkata-kata di dalam bahasa lidah. Dan di sini kita melihat, kalau kita lihat di dalam seluruh teks-teks Perjanjian Baru, glosolalia itu menunjuk kepada perkataan-perkataan yang diilhami oleh Allah, perkataan-perkataan yang tidak dimengerti,
baik oleh pembicaranya, mereka yang berbicara, dan mereka yang mendengarkannya. Itu yang disebut dengan glosolalia. Glosolalia tidak dimengerti oleh mereka yang menyatakannya dan mereka yang mendengarnya. Terkecuali ya, ada orang di situ yang katakan diberi karunia oleh Allah untuk menerjemahkannya atau untuk menafsirkannya. Nah, ini beda di antara sinolalia dan glosolalia. Jadi glosolalia kalau kita lihat secara konsisten di dalam tulisan-tulisan perjanjian baru menunjuk pada perkataan-perkataan yang tidak bisa dimengerti oleh manusia, baik yang menyatakannya ataupun yang mendengarnya. Mungkin Anda bertanya, loh, bukankah di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ketika Roh Kudus turun di dalam diri murid-murid Yesus, mereka berbicara di dalam bahasa roh, di dalam bahasa aslinya memang di sana dikatakan glosais, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Dan yang menarik adalah bahwa orang-orang yang ada di situ yang berasal dari berbagai daerah dan mengerti bahasa di daerah masing-masing, ada yang dari Lydia, ada yang dari Asia, ada yang dari Kapadokia, mereka memahami apa yang dikatakan oleh rasul-rasul. Apa yang terjadi di sini? Nah, perkenankanlah saya untuk menjelaskannya. Nah, yang kita lihat di sini di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 adalah sesuatu yang cukup menarik. Jadi di dalam Kisah Rasul pasal 2 sebenarnya yang terjadi di sini adalah perpaduan di antara glosolalia dan sinolalia. Jadi perhatikan di dalam Kisah Para Rasul ketika Roh Kudus turun ke atas diri murid-murid, pertama-tama mereka melihat, mereka di sini adalah orang-orang di Yerusalem, mereka melihat bahwa para rasul ini berbicara di dalam bahasa yang tidak bisa mereka mengerti dengan jelas. Nah, mereka melihat rasul-rasul seperti orang-orang yang tengah mabuk, yang terocos, nggak karu-karuan. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita mendengar kalimat seperti ini. Mereka sedang mabuk oleh anggur. Dan inilah yang saya tafsir sebagai pengalaman glosolalia. Jadi murid-murid Yesus pertama-tama berbicara dalam glosolalia. Dan kemudian yang terjadi kemudian Roh Kudus berkarya sedemikian rupa sehingga apa yang dikatakan oleh murid-murid itu bisa dimengerti oleh orang-orang yang berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda. Disinilah kita berjumpa dengan fenomena yang disebut dengan sinolalia. Nah, tapi itu bukan sinolalia murni. Diawali dengan glosolalia dan Roh Tuhan kemudian berkarya sedemikian rupa sehingga ketika murid-murid berbicara di dalam bahasa glosolalia, kemudian ada fenomena yang lain lagi yang disebut dengan sinolalia. Jadi mereka mengerti di dalam bahasa mereka. Dan inilah yang dikatakan oleh salah seorang pakar dari kelompok Pentakosta yang namanya Janet Evans Powers. Nah, Janet Evans Powers mengatakan bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ada perpaduan di antara mujizat perkataan, dalam hal ini adalah glosolalia, dan mujizat pendengaran, dalam hal ini adalah sinolalia. Dan dia menyebut perpaduan ini dengan istilah sinoglos. Itu yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi sekali lagi, sinolalia itu bisa dimengerti, tapi glosolalia tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Terkecuali ada seseorang yang diberi karunia oleh Tuhan untuk menafsirkan atau menerjemahkannya. Nah, yang berikutnya yang kerap kali menjadi pergumulan, menjadi pertanyaan yang sulit dijawab adalah
apakah setiap orang harus berbahasa roh ketika mereka dibaptis oleh Roh Kudus? Ini pertanyaan yang dari sejak awal munculnya sejarah gerakan Pentakosta modern, khususnya di antara orang-orang Pentakosta klasik, menjadi isu yang istilah tanda kutip membelah mereka. Isu tersebutlah yang menyebabkan salah seorang tokoh Pentakosta mula-mula yang mula-mula berasal yang pada mulanya berada di dalam kubu Gereja Sidang Jemaat Allah, namanya Bapak F.F. Bosworth, meninggalkan GSJA, meninggalkan Assemblies of God oleh karena mereka berbeda pendapat dengan beberapa pemikir yang lain di dalam Gereja Sidang Jemaat Allah. Dan sampai sekarang pun ada pandangan yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan bahwa seseorang itu harus dibaptis, seseorang itu harus berbahasa roh kalau dibaptis oleh Roh Kudus. Ini posisi klasik sebenarnya dari Pentakosta semacam GSJA, GBI, dan yang lain-lain. Walaupun belakangan dengan perkembangan teologi Pentakosta, ada teolog-teolog Pentakosta yang mempertanyakan, yang menggugat pemahaman semacam ini. Nah, lalu bagaimana kita harus menanggapi perkara semacam ini? Nah, ini hal yang tidak mudah karena saya kerap kali di kelas berbicara, kita berhadapan dengan dilematis permasalahan pastoral. Jadi bila bahasa roh itu tidak dinormatifkan, dinormatifkan di sini maksudnya bahasa roh itu mutlak harus jadi tanda bagi orang yang dipenuhi atau dibaptis oleh Roh Kudus, maka seperti yang nampak di dalam beberapa studi empiris, ada kecenderungan bahwa penurunan, ada korelasi, ada korelasi di antara penurunan praktek-praktek glosolalia atau praktek-praktek bahasa roh dengan vitalitas di dalam tubuh gereja-gereja Pentakosta yang mengalami penurunan itu. Maksudnya ketika tidak ada penekanan yang cukup kuat di dalam glosolalia, terjadi penurunan vitalitas di dalam tubuh gereja tersebut. Namun di sisi yang lain, bila bahasa roh dinormatifkan, dimutlakkan, harus menjadi tanda fisik awal, maka yang kerap kali terjadi adalah bahasa roh nantinya bisa menjadi bahan rekayasa. Ini orang sebenarnya belum waktunya menerima karunia itu. Allah dalam kedaulatannya punya timing, punya waktu tersendiri untuk memberikan karunia itu. Nah, namun karena karunia tersebut tidak kunjung datang di dalam kehidupan orang tersebut, ya pada akhirnya ketika orang-orang yang lain mulai berbicara di dalam bahasa roh, dia kemudian ikut-ikutan untuk berbicara dalam bahasa roh. Inilah yang saya sebut dengan rekayasa rohani. Orang tidak bisa berbahasa roh secara otentik, dia hanya ikut-ikutan saja. Nah, jadi karena apa ya? Karena ya kita dinormatifkan, dipaksakan, pokoknya mutlak harus itu, tidak ada yang lain. Nah itu ya, pada akhirnya karena dimutlakkan, orang dengan segala macam cara berusaha untuk membuatnya itu terjadi di dalam hidupnya, walaupun bisa jadi itu sesuatu yang tidak autentik atau sesuatu yang tidak asli. Nah ini dilema yang kerap kali dihadapi di dalam gereja-gereja Pentakosta. Nah, bagaimana kira-kira resolusi atau solusi untuk mengatasi masalah ini? Dan disinilah saya sebagai posisi saya tidak mempresentasikan posisi dari Gereja Sidang Jemaat Allah secara nasional, tapi ini posisi pribadi saya menawarkan sebuah jalan tengah. Nah, pemikiran saya semacam ini. Nah, ketika kita berbicara mengenai doktrin, kita harus memahaminya bahwa doktrin itu berfungsi seperti semacam grammar lah, atau tata bahasa di dalam ilmu-ilmu linguistik atau dalam ilmu-ilmu bahasa.
Dan kalau kita belajar linguistik atau bahasa, grammar adalah sebuah dalam tanda kutip rumus umum. Rumus umum. Sebagai contoh, kalau Anda belajar bahasa Inggris, untuk mudahnya, bahwa rumus dari benda yang plural itu harus ada S. Sehingga kalau saya punya satu kucing, saya berbicara a cat, seekor kucing, atau one cat, satu kucing. Tetapi kalau saya punya 5 kucing, saya akan mengatakan I have 5 cats, ditambah S. Dan di sini rumusnya adalah, kalau di SMP kita belajar bahwa plural di dalam bahasa Inggris itu harus menggunakan S. Yang singular atau yang tunggal itu tidak perlu S. Ini yang disebut dengan grammar. Doktrin di dalam kehidupan Kristen itu mirip grammar atau tata bahasa. Namun sebagaimana halnya tata bahasa atau grammar, itu ada pengecualian-pengecualian. Contohnya tadi kita belajar bahasa Inggris, singular tanpa S, plural harus ditambah S, tunggal tanpa S, jamak dengan S. Tetapi kan tentu saja ada pengecualian-pengecualian. Contohnya kalau saya berbicara tentang seekor tikus, saya berbicara a mouse. Kalau saya berbicara mengenai 5 ekor tikus, saya tidak bisa berbicara 5 mouses. Rumusnya tidak berlaku. Ada pengecualian di sini. Bentuk plural dari tikus bukan mouses tapi mice. Sehingga saya berbicara 5 mice. Dan di sini adalah pengecualian. Nah, demikian pula di dalam kehidupan manusia. Doktrin itu berfungsi sebagai grammar. Doktrin berfungsi sebagai semacam tata bahasa. Tapi kita semua sadar bahwa yang namanya tata bahasa yang menyediakan semacam rumus di dalam ilmu linguistik itu tentu ada pengecualian-pengecualian. Jadi kalau ini kita terapkan di dalam bahasa roh sebagai tanda fisik awal dari baptisan roh, nah saya katakan rumus umumnya ya memang seperti itu. Rumus umumnya ya, orang yang dibaptis Roh Kudus, orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya harusnya dia berbahasa roh. Itu rumusnya sama seperti kita belajar dalam bahasa Inggris. Kalau tunggal itu tanpa S, kalau jamak itu dengan S. Tetapi kita sadar juga bahwa tentu ada pengecualian-pengecualian. Nah, demikian pula dengan yang tadi, bahasa roh dan baptisan roh. Ya, normalnya semua orang yang dibaptis roh itu, kalau kita ikuti rumusnya, ya harusnya berbahasa roh. Tapi kita juga sadar ada pengecualian-pengecualian. Di dalam hidup ini ada pengecualian-pengecualian. Tetapi kalau kita mengajarkan, katakanlah di kelas-kelas pemuritan, ya yang kita ajarkan bukannya pengecualian itu, yang kita ajarkan ya adalah rumus umumnya gitu loh. Makanya kalau Anda bertanya kepada saya, apakah saya mengajarkan bahasa roh itu sebagai tanda fisik awal dari orang yang dibaptis Roh Kudus, saya mengatakan iya, saya mengajarkannya. Tetapi di dalam kerangka pemikiran seperti itu, seperti grammar, seperti tata bahasa ini, ya, di dalam kelas saya mengajarkan hal yang normal, hal yang normal ya, bukan hal yang pengecualiannya. Tetapi di belakang kepala saya sudah punya pengecualiannya. Jadi intinya adalah ya normalnya semua orang yang dibaptis oleh Roh Kudus akan menunjukkan fenomena berbahasa roh. Tetapi ada kasus-kasus khusus di mana seseorang bisa saja menunjukkan tanda yang lain ketika dia dibaptis oleh
Roh Kudus. Ingat, Tuhan itu lebih besar daripada doktrin kita. Kita tidak bisa menaruh Tuhan di dalam kotak doktrin kita. Dia berdaulat, dia berhak untuk melakukan apa yang dia mau lakukan. Kalau dia mau mengizinkan seseorang dibaptis Roh Kudus tanpa menunjukkan bahasa roh, melainkan dengan tanda yang lain, Anda mau apa? Jadi sekali lagi, Tuhan jauh lebih besar daripada doktrin kita. Tapi sekali lagi, di dalam kelas-kelas saya tetap mengajarkan bahwa doktrin GSCA adalah bahwa seseorang yang dibaptis oleh Roh Kudus itu harus berbahasa roh. Tetapi di kepala saya memahami doktrin itu sendiri apa gitu. Doktrin adalah semacam tata bahasa di dalam memahami kehidupan kita, sehingga kalau ada sesuatu yang berbeda daripada itu, saya bisa menerimanya. Saya terbuka dengannya. Inilah pemahaman mengenai bahasa roh. Dan ada hal yang lain yang penting lagi sebelum saya berpindah topik. Bahasa roh itu bukanlah tanda superioritas rohani seseorang. Nah, ini yang kerap kali difahami oleh orang-orang awam yang tidak terlalu terlatih secara teologis. Ya. Ini bahasa roh itu bukanlah tanda dari superioritas kerohanian seseorang. Ketika seseorang berbahasa roh, itu bukan berarti bahwa orang itu lebih kudus, lebih suci, lebih mendapatkan perkenan daripada orang-orang yang belum berbahasa roh. Itu suatu pemahaman yang keliru. Bahasa roh adalah bagian dari apa yang kita sebut dengan spiritual gift atau karunia roh. Dan yang namanya karunia roh, namanya aja karunia. Karunia roh itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, tidak memandang siapa diri kita. Anda boleh jadi masih baik secara rohani, tapi bisa jadi Anda menerima karunia roh itu. Karena apa? Karena ini yang namanya anugerah, sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Kata anugerah di dalam bahasa Latin adalah gratia. Dari situ kita mengenal kata gratis. Sesuatu yang diberikan secara gratis. Jadi salah kalau kita memahami bahwa bahasa roh itu adalah tanda dari orang-orang yang sangat rohani, seperti yang difahami oleh gereja-gereja di Korintus pada abad pertama. Itu suatu pemahaman yang keliru, dan untuk itulah Rasul Paulus perlu mengkoreksinya. Nah, seperti bagaimana kita lihat di dalam surat pertama Korintus. Dan ini hal yang penting yang perlu kita fahami terkait dengan glosolalia dan senolalia. Menurut hamba Tuhan, Ibu Cindy Jacobs, baru-baru ini menyatakan bahwa di Indonesia akan mengalami Pentakosta yang ketiga. Apakah nubuatan atau pernyataan ini benar dan bisa dipercaya? Hal terakhir yang ingin saya bahas adalah terkait dengan pernyataan profetik atau nubuat dari Cindy Jacobs mengenai Pentakosta ketiga di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas mengenai nubuat itu sendiri, yang terkait dengan pernyataan Cindy Jacobs, pertama-tama saya ingin mengatakan pada Anda bahwa istilah Pentakosta ketiga itu tidak pernah muncul di dalam dunia akademik. Anda cari di dalam teks-teks standar yang terkait dengan sejarah Pentakosta atau Pentakostalisme, tidak pernah ada istilah Pentakosta ketiga. Istilah Pentakosta ketiga lahir dari Pendeta Niko. Saya percaya ini kerinduan dari beliau untuk melihat ada kebangunan rohani di Indonesia yang pada akhirnya akan memicu global revival atau kebangunan rohani secara
global. Saya pikir ini adalah suatu kerinduan yang sangat baik. Tidak perlu kita mengkritiknya. Saya sendiri rindu agar Indonesia boleh menjadi epicenter dari kebangunan rohani yang pada akhirnya akan bisa menjalar menjadi sebuah kebangunan rohani global. Jadi walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengkritik Pendeta Niko mengenai hal ini, tapi saya tidak mau turut serta di dalam rombongan pengkritik-pengkritik tersebut. Saya memahami itu sebagai sebuah kerinduan dari seorang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat Tuhan dan merindukan agar terjadi kebangunan rohani raksasa sebelum Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Nah, mengenai pernyataan profetik dari Cindy Jacobs atau nubuat daripada Cindy Jacobs sendiri, terus terang saya sendiri belum pernah mendengarnya atau membacanya. Jadi saya tidak bisa membuat sebuah respon istilahnya secara direct langsung terhadap kata-kata yang dia ucapkan. Tetapi saya ingin Anda memahami prinsip umum di dalam menilai nubuat yang pada akhirnya bisa diterapkan untuk menilai nubuatan atau pernyataan-pernyataan profetik daripada Cindy Jacobs. Ya. Nah, disinilah saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah prinsip penting yang pernah diberikan oleh Rasul Paulus. Jikalau Alkitab ada dalam jangkauan Anda boleh membuka di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai 21. Di sana Rasul Paulus berkata, janganlah padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, saya pikir ini bisa menjadi suatu prinsip yang sangat penting bagi kita di dalam menilai sebuah nubuat. Ya. Jadi, Rasul Paulus berkata, jangan padamkan roh. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Itu berarti ada himbauan bagi kita untuk tidak menghentikan sama sekali aktivitas nubuat. Bisa jadi di gereja mula-mula ada ekstrem semacam itu. Ada orang-orang yang menghentikan sama sekali aktivitas nubuat. Rasul Paulus berkata kepada orang-orang seperti ini, jangan lakukan seperti itu, jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat. Hal yang sama juga berlaku bagi kita yang hidup pada abad ke-21 ini. Kita tidak boleh memadamkan roh, kita tidak boleh memandang rendah perkataan nubuat, termasuk perkataan daripada Cindy Jacobs tadi. Tapi pada sisi yang lain, di dalam ayat yang ke-21, Rasul Paulus berkata, ujilah segala sesuatu. Segala sesuatu di sini ya sudah pasti terkait dengan ayat yang ada di atasnya. Segala sesuatu, ujilah nubuat itu dan peganglah apa yang baik. Jadi di sini kita bertemu dengan ekstrim yang lain. Tadi kita berbicara mengenai ekstrim. Ada orang yang menghentikan nubuat, yang mencoba untuk merendahkan nubuat. Nah, di sini kita bertemu dengan ekstrem yang lain, itu orang yang menerima nubuat menerima nubuat sebagai sebuah kebenaran tanpa mengujinya terlebih dulu. Kalau boleh saya berkata, ya mereka memandang nubuat itu selevel dengan firman Allah. Dan Rasul Paulus mengkoreksi pemahaman mereka. Nubuat itu bukan firman Allah. Nubuat tidak pernah selevel dengan firman Allah. Bila firman Allah, kalau kita sekarang memahaminya Alkitab, ya, firman Allah atau Alkitab itu tidak bisa salah, tidak bisa keliru. Yang namanya nubuat yang muncul dari seorang manusia itu masih bisa salah, itu masih bisa keliru. Itulah sebabnya harus diuji lebih dulu, bukan diterima begitu saja. Mereka yang menerima begitu saja sebenarnya
terjebak pada ekstrim yang satunya lagi. Ya, disinilah sekali lagi kita bertemu sebagai suatu pemahaman yang sangat-sangat bijak, suatu pemahaman yang sangat balance. Jadi kalau kita terapkan di dalam kasus Cindy Jacob ini, ya kita lihat, apakah dia sejajar dengan firman Allah. Apa yang dikatakan sejajar dengan firman Allah, ya terus terang saya sendiri belum pernah membacanya, saya belum pernah mendengarnya, sehingga saya tidak bisa memberikan sebuah kritisisme yang fair terhadap apa yang dikatakan oleh Cindy Jacobs. Tapi intinya adalah ya jangan anggap rendah, tetapi juga jangan terima begitu saja. Gitu. Nah, ini hal yang bisa kita terapkan di dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau kita bertemu nubuat di mana saja, entah itu di dalam gereja ataupun di luar gereja, prinsip ini bisa kita terapkan. Kita tidak boleh memandang rendah nubuat, tetapi pada saat yang sama kita harus menguji nubuat. Tidak boleh menerima nubuat begitu saja. Yang kemudian muncul pertanyaan pertanyaan lanjutan yang muncul adalah menguji nubuat itu bagaimana, Pak? Lah, untuk menguji nubuat ini ya ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemudian salah satu hal yang sangat terpenting adalah kita perlu bertanya, ketika nubuat itu disampaikan, apakah isi daripada nubuat itu bertentangan dengan firman Allah yang tertulis? Kalau isinya bertentangan dengan firman Allah yang tertulis, kita harus menolaknya. Contoh konkret, kalau ada seseorang di dalam sebuah ibadah mengatakan perkataan nubuat yang sifatnya privat pada pasangan suami dan istri, dan kemudian nubuat tersebut mengatakan kamu harus menceraikan istrimu. Aku mendengar langsung dari Tuhan, kamu harus menceraikan istrimu. Nah, perkataan nubuat yang semacam ini kalau kita konfrontasi dengan firman Allah yang tertulis jelas bertentangan. Dan perkataan nubuat yang seperti itu ya harus ditolak. Karena apa? Ya karena bertentangan dengan firman Tuhan. Dan ada beberapa aspek yang lain lagi yang bisa kita gunakan sebagai batu uji. Batu uji dari nubuat itu. Apakah batu uji yang lain yang bisa kita terapkan? Contohnya, apakah nubuat itu membangun kehidupan rohani kita, membangun kehidupan emosional kita, membangun kehidupan sosial kita? Nah itu. Ya, kalau memang membangun, ya mungkin kita harus menerimanya. Rasulullah SAW mengatakan, ujilah segala sesuatu dan terimalah apa yang baik. Sesuatu yang membangun kita secara emosional, sesuatu yang membangun kita secara rohani, sesuatu yang membangun kita secara sosial, bahkan secara fisikal, itu sesuatu yang baik dan itu kita perlu gitu, untuk kita terima. Gitu. Tapi kalau nubuat itu ujung-ujungnya adalah sesuatu yang buruk, gitu, merusak hubungan sosial kita, merusak kerohanian kita, merusak kehidupan emosi kita, bahkan merusak kehidupan fisik kita, ya maka kita perlu untuk menolak nubuat tersebut. Dan dalam jangka panjang kita bisa menerapkan apa yang Yesus katakan. Di dalam khotbah di bukit, Yesus berbicara mengenai bagaimana kita tahu nabi yang asli dan nabi yang palsu. Jawabannya sebenarnya terletak dari perkataan Tuhan Yesus sendiri, dari buahnya kamu mengenal pohonnya. Dari buahnya kamu mengenal pohonnya. Kalau buahnya baik, ya sudah pasti perkataan-perkataan itu, nubuat itu benar dari Tuhan. Tapi kalau jelek, ya bisa jadi itu bukan berasal dari Tuhan. Hanya sekali lagi, buah pohon itu kadang-kadang perlu waktu. Kita tidak bisa mengujinya secara instan. Nah, itu. Jadi paling tidak saya sudah memberikan 3 batu uji yang menolong Anda untuk menguji nubuat. Yang pertama adalah firman Allah. Apakah perkataan nubuat itu sejajar dengan firman Allah? Ya, kalau sejajar dengan firman Allah, ya tidak ada salahnya bagi kita untuk menerimanya. Yang kedua, apakah itu membangun? Kalau membangun, ya kita harus menerimanya. Itu yang disebut oleh Rasul Paulus, terimalah apa yang baik. Kalau merusak, ya jangan diterima.
Dan yang ketiga, ya ini untuk efek yang lebih panjang lagi, itu dari buahnya kamu mengenal pohonnya. Ini suatu dan ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Di dalam gereja mula-mula itu ada banyak nabi-nabi yang berkeliling, istilahnya nabi-nabi yang berkeliling menyampaikan nubuat. Dan ada salah satu dokumen gereja yang cukup tua yang namanya Didache, dan di dalam kitab Didache itu dikatakan salah satu cara untuk mengetahui nubuatan asli atau nubuatan palsu itu gampang. Ya, kalau nabi tersebut mengatakan sesuatu, bernubuat, atau dengan kata mengatakan sesuatu atau bernubuat, dan ujung-ujungnya dia minta duit. Nah, di dalam kitab Didache itu jelas ada pernyataannya, Anda perlu menolak. Nah, jadi kalau ada pernyataan-pernyataan nubuat yang ujung-ujungnya adalah mendorong saudara atau meminta uang dari saudara, ya langsung aja ditolak. Itu salah satu prinsip yang bisa kita pelajari dari salah satu dokumen tua yang disebut dengan nama Didache. Ya, dengan pemahaman semacam ini, saya bisa minta kepada saudara-saudara sekalian untuk membuat suatu penilaian pribadi terhadap perkataan Cindy Jagger. Yang terus terang saya sendiri belum mendengar secara langsung kata demi kata. Jadi saya tidak bisa membuat suatu penilaian yang sangat teliti ya, sebelum mendengar langsung atau membaca langsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat Bapak Gani yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kami berdoa kiranya melalui acara hari ini kita lebih diperlengkapi, lebih mengerti, sehingga kita lebih bersemangat lagi dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Sampai berjumpa pada acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.